Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Elsa. Di sini kita akan melakukan presentasi untuk kelompok 12 mata kuliah keperawatan keluarga. Eh, Materinya konsep keluarga yang sudah dibagi minggu kemarin. Nah, untuk kelompok 12, siapa yang nanti mau presentasi ya? Aku Riz. Cindy ya. Ya, Bisa presentasi sekarang, Sin, dan kasih tahu teman-temannya yang belum masuk, bisa menyusul ya, tapi jangan WA ke saya, langsung aja nanti, langsung ke Zoom, nanti tak admit di Zoom. oke. Ya, silakan, Sin. Ya, Cindy, atau yang sekelompok sama Cindy, kok Cindy keluar ya? kok sepi? Cindy-nya keluar malah. Ini kelompoknya Bentar, Leni. Cindy-nya balik. Bentar. Oke, oke. Berarti Cindy-nya digantikan aja, karena itu keluar sendiri, Zoom-nya error. Coba Wina, Kiki, Leni, siapa yang mau gantiin Cindy?
Ki kon menang-menangan pagi. Iya, guys. Ayo kelompok 12 mempersingkat waktu. Tim presentasi siapa sih? Kalau Cindy nggak bisa gantiin aja biar Ya, aku nggak. aja udah. Nah, Wina ya. Bentar. Oke. Yang nggak berkepentingan di itu ya, di mode. Ki siapa, G? Punya Cindy, Udah punya Cindy Cindy. tuh. Aku Cindy kelihatan udah nggak? jadi. Kelihatan fotomu? Kelihatan? Nggak, Sin. Kenapa? Nggak kelihatan, cuma kelihatan fotomu tok. Oke, bentar. Aku mulai ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Duanika Putri, perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep keluarga. Kelompok kami terdiri dari Ade Triwinarti, kemudian saya sendiri di Duanika Putri, ada Leni Harkati, dan Rizky Nurhati. Suaranya, Sin, maaf, Sin. Suaranya nggak kedengeran. Apa nggak kedengeran? Udah. Masih kedengeran? Oke. Bentar ya. Pengertian keluarga dan pengertian keperawatan keluarga. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah yang tinggal dalam satu rumah, dan saling berinteraksi satu sama lain dalam perannya masing-masing untuk menciptakan atau mempertahankan suatu budaya. Sedangkan untuk keperawatan keluarga adalah suatu rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktik keperawatan dengan sasaran keluarga. Tipe atau jenis keluarga menurut Marlin M. Friedman. Yang pertama ada keluarga tradisional yang terdiri atas nuclear family, extended family, dyad family, single parent family, single adult, dan keluarga usia lanjut. Kemudian keluarga non-tradisional terdiri atas keluarga komuni, orang tua, homoseksual, dan lesbian. Struktur keluarga. Menurut Friedman, struktur keluarga terdiri dari pola dan proses komunikasi. Pola dan proses komunikasi dapat dikatakan berfungsi apabila jujur, terbuka, melibatkan emosi, dan dapat menyelesaikan konflik keluarga serta adanya hierarki kekuatan. Yang kedua, struktur peran. Struktur peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai posisi sosial yang diberikan, baik peran formal maupun informal. Yang ketiga adalah struktur peran. Struktur peran adalah kemampuan individu untuk mengontrol dan mempengaruhi atau merubah perilaku orang lain yang terdiri dari legitimate power atau hak, referent power, ditiru, expert power atau keahlian, reward power atau hadiah,
coercive power atau paksaan, dan affective power. Kemudian ada nilai dan norma. Nilai dan norma adalah sistem ide-ide, sikap, dan keyakinan yang mengikat anggota keluarga dalam budaya tertentu, sedangkan norma adalah pola perilaku yang diterima pada lingkungan sosial tertentu. Peran keluarga. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran yang terdapat dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran ayah sebagai suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, berperan dari pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, anggota dari kelompok sosial, serta dari anggota masyarakat dari lingkungannya. Yang kedua ada peran ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya, mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peranan sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu, ibu juga dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarga. Yang ketiga ada peran anak-anak. Peran anak-anak melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian ada nilai keluarga. Nilai merupakan suatu sistem, sikap, dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. Nilai keluarga juga merupakan suatu pedoman perilaku dan pedoman bagi perkembangan norma dan peraturan. Kemudian ada norma. Norma adalah pola perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga. Yang ketiga ada budaya. Budaya adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi, dan ditularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi keluarga. Menurut Friedman, terdapat 5 fungsi keluarga. Yang pertama, ada fungsi afektif. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Yang ketiga, fungsi reproduksi. Yang keempat, fungsi ekonomi. Yang kelima, ada fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan. Fungsi keluarga seiring perkembangan zaman, yaitu ada fungsi ekonomi, fungsi mendapatkan status sosial, fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi bagi anaknya, fungsi pemenuhan kesehatan, fungsi religius, fungsi rekreasi, fungsi reproduksi, fungsi afektif, dan ada 3 fungsi pokok keluarga terhadap anggota keluarganya. Antara lain, yang pertama ada asih. Asih yaitu memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman, kehangatan kepada anggota keluarga sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai usia dan kebutuhannya. Kemudian ada asuh. Asuh adalah menunjukkan kebutuhan pemeliharaan dan perawatan anak agar kesehatannya selalu terpelihara, sehingga diharapkan mereka menjadi anak-anak yang sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian ada asah. Asah yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan anak sehingga siap menjadi manusia dewasa yang mandiri dalam mempersiapkan masa depannya. Stres coping dan adaptasi keluarga. Coping keluarga adalah proses aktif saat keluarga memanfaatkan sumber keluarga yang ada dan mengembangkan perilaku serta sumber baru yang akan memperkuat unit keluarga dan mengurangi dampak peristiwa hidup penuh stres. Adaptasi keluarga adalah proses saat keluarga terlibat dalam respon langsung terhadap tuntutan stresor yang ekstensif dan menyadari bahwa perubahan sistemik dibutuhkan dalam unit keluarga untuk memperbaiki stabilitas fungsional dan memperbaiki kepuasan dan kesejahteraan keluarga.
Proses dan strategi coping keluarga berfungsi sebagai proses atau mekanisme vital yang memfasilitasi fungsi keluarga. Tanpa coping keluarga yang efektif, fungsi afektif, sosialisasi, ekonomi, dan perawatan kesehatan tidak dapat tercapai. Terima kasih. Untuk teman-teman selain kelompok 12, bisa bertanya ke kelompok 12-nya ya. Saya buka 3 sesi pertanyaan. Nanti kalau kurang, kita nambah sesi lagi. Saya izin bertanya. Silakan itu untuk kelompok 12 dicatat pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanesti Heron Olira. Saya ingin bertanya kepada Kenal. Untuk pertanyaannya, sebenarnya seperti apa sih kekuatan dalam struktur keluarga dalam upaya untuk mengontrol dan mengendalikan anggota keluarga karena ada paksaan? Terima kasih. Bisa diulangi lagi, Mbok, kelompok 12 belum jelas. Saya ulangi untuk pertanyaannya, sebenarnya seperti apa kekuatan dalam struktur keluarga dalam upaya untuk mengontrol dan mengendalikan anggota keluarganya karena ada paksaan? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, perkenalkan nama saya Amelia Damayanti. Saya di sini ingin bertanya ke kelompok 12. Misalnya ada di suatu keluarga itu seorang ayah atau dia itu meninggal. Ayah kan notabene sebagai tulang punggung. Nah, menurut kelompok kalian, coping apa yang bisa diambil untuk memperkecil pengaruh dari stresor itu sendiri? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Panas banget ya. Saya ingin bertanya, Ki. Uji ya? Evita. Oh, Evita. Ya, silakan, Fit. Bagaimana strategi keluarga untuk mempertahankan coping keluarga? Strategi anggota keluarga untuk mempertahankan coping keluarga. Untuk kelompok 12, ada yang mau pertanyaannya mau diulangi lagi? Gimana kelompok 12? Udah. Oke. Dengeran nggak suaranya? Dengeran, Ki. Dinyalain aja kameranya. Aku off cam ya, soalnya lagi nggak enak badan. Aku jawab pertanyaannya Amel ya. Silahkan.
Jadi cara yang dapat dilakukan yang pertama bisa mengalihkan fokus dan perhatian dari sumber masalah, misalnya dengan curhat atau menuliskan tentang masalah yang dihadapinya ke dalam sebuah buku atau kertas. Yang kedua bisa dengan meditasi, yang ketiga bisa dengan berdoa, yang keempat penggunaan humor bercanda ya. Terus selanjutnya pemecahan masalah bersama. Mungkin itu jawaban dari kelompok 12. Selanjutnya jawaban untuk pertanyaan dari Hanes. Sebenarnya seperti apa kekuatan dalam struktur keluarga ya, yaitu dengan artinya sumber kekuasaan mempunyai kemampuan untuk menghukum dengan paksaan, ancaman atau kekerasan bila mereka tidak mau taat, seperti itu. Barangkali dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan. Nanti jawaban dari Evita ditunggu ya. Gimana buat Mbak-mbak yang tadi tanya, apakah jawabannya sudah puas? Udah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih untuk jawabannya kelompok 12. Maaf ya teman-teman, ini tinggal 9 menit. Untuk pertanyaannya yang kurang dari Evita bisa dijawab segera nggak? Biar nanti nggak bikin 2 room lagi. Oke, aku jawab ya. Macam dalam strategi coping keluarga eksternal, terdapat 4 strategi coping ekstrafamilial. Keempat strategi tersebut mencari informasi, memelihara hubungan aktif dengan komunitas, mencari dukungan sosial, dan mencari dukungan spiritual. Mungkin seperti itu jawaban dari kami ya, karena waktunya juga ada mepet. Terima kasih. Sorry. Oke, terima kasih Kiki. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau mau menambahkan pertanyaan? Ya, Sudah cukup semuanya? ya.
Sekarang diaktifin semua kameranya. Saya mau SS buat laporan ya. Diaktifin semuanya kameranya ke muka. Panas banget, bro, yakin. Ampun Raini ke. Novita Sari, Arum, Agi, Lutfatul, Sajida, Musib, Vanessa. Slide pertama ya. Gaya boleh kali ya? Aja. Gaya. Dardi. Apa gue? Slide kedua, persiapan. Intan, kameranya diaktifin. Tolong sing dangdutan delirina disit lur. Anak. Iya wis datur nang dalan iya, ya ini ngerti. Ya lirik kali, pusing ya, Dela. Slide ketiga, persiapan. Ratna, Refli, Ade, kameranya diaktifin. Aku sih slide Firaris. Pertama, Ratna, Refli, Ade, Nita, kameranya diaktifin. Dan yang pada burung kabeh, bro. Aduh. Masker dibuka tuh. Bro, orang pada kangen Marinho sih, bro. Oke, udah semuanya ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini recordnya udah tak stop.